Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya takdimi, pengasuh dan ketua Yayasan Pendidikan Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM. Yang saya hormati, Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz BMAG. Yang saya hormati, dosen pembimbing 1 dan 2, yakni Bapak Dr. Abdul Aziz BMAG dan Bapak Saifuddin Syuri MI. Yang saya hormati, dosen penguji 1 dan 2, yakni Bapak Dr. Abdul Aziz BMAG dan Bapak Abdul Ghafur MBI. Dan yang saya hormati kedua orang tua saya yang sudah memberikan support penuh selama mengerjakan tugas akhir ini. Perkenalkan, nama saya Silsilatul Widadah, mahasiswa Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Perbandingan Pendapatan Antara Penjualan Online dan Offline di Toko UU Sasana Hijab. Ada beberapa hal yang dapat saya sampaikan, yakni bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian teori, bab 3 metode penelitian. Baiklah, yang pertama yaitu latar belakang. Dalam era digital yang terjadi saat ini, hampir semua aspek kehidupan telah dimudahkan oleh teknologi dan internet. Banyak teknologi yang berinovasi dan memunculkan media sosial dengan versi dan fungsi yang berbeda. Perkembangan media sosial telah melewati banyak perubahan, salah satunya perubahan dalam pola belanja masyarakat. Pola belanja masyarakat mengalami pergeseran signifikan sebagai hasil dari kemajuan teknologi ini. Tidak hanya itu, cara-cara manusia dalam melakukan transaksi pertukaran juga mengalami perkembangan. Sebelumnya, kegiatan belanja dilakukan melalui pertemuan tatap muka secara langsung atau secara offline. Namun dengan adanya teknologi internet, cara belanja telah berubah secara drastis. Peralihan penjualan dari offline ke online memberikan dampak yang positif terhadap kemajuan usaha, diantaranya adalah peningkatan kemudahan transaksi. Selain meningkatkan kemudahan transaksi, peralihan pemasaran dari offline ke online juga mampu meningkatkan pendapatan suatu usaha. Industri hijab dan industri lainnya telah merasakan dampak dari perubahan ini. Namun meski penjualan online semakin populer, penjualan offline atau tradisional masih memiliki peranan penting dalam industri retail. Banyak konsumen yang masih memilih berbelanja langsung di toko, terutama untuk produk seperti hijab, yang seringkali memerlukan pemeriksaan kualitas dan penyesuaian ukuran secara langsung. Oleh karena itu, keduanya memiliki kelebihan serta kekurangan masing-masing. Sistem jual beli online yang saat ini terus berkembang tidak dapat dilakukan tanpa mengikuti kaidah yang berlaku dalam Islam. Karena pada dasarnya, jual beli online itu diperbolehkan dengan ketentuan barang yang dibeli halal dan jelas spesifikasinya. Barang yang dibutuhkan tidak ada unsur tabdir dan hiyar atau hak pembeli untuk membatalkan atau melanjutkan jika barang diterima tidak sesuai pesanan, serta sesuai dengan skema jual beli, sehingga perlu adanya pengaturan terhadap setiap individu agar dapat bertindak secara bijak dalam melakukan transaksi jual beli online. Sebagai pelaku bisnis dan juga konsumen, sebaiknya mengerti tentang transaksi bisnis yang dihalalkan, karena dalam terjadinya proses transaksi bisnis secara online, penjual dan pembeli tidak langsung bertemu dan bertatap muka. Juga benda yang dijual dan yang ditawarkan bersifat tidak nyata, hanya berupa gambar dengan spesifikasi tertentu, sehingga sangat rentan jika terjadi penipuan. Nah, berikut salah satu permasalahan yang terjadi dalam jual beli online. Maka dari itu, perlu adanya penerapan kepatuhan syariah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang akan merugikan pihak penjual maupun pihak pembeli. Dari hasil observasi, UU Sasana Hijab ini merupakan salah satu toko yang bergerak di bidang fashion, khususnya di bidang hijab. UU Sasana Hijab ini menawarkan beberapa hijab, diantaranya untuk kalangan anak-anak, remaja, dan ibu-ibu. Strategi penjualan yang digunakan pada toko ini melalui penjualan online dan offline. Strategi penjualan online dimulai pada tahun 2019, sedangkan penjualan offline dilakukan di tahun 2016. Dari data hasil observasi yang dilakukan, pendapatan penjualan pada toko UU Sasana Hijab ini mengalami naik turun, menyesuaikan dengan situasi yang terjadi. Berdasarkan data penjualan tersebut disebabkan karena pelaksanaan penjualan yang berbeda, yaitu jangkauan penjualan online lebih luas dibandingkan penjualan offline. Nah, berdasarkan permasalahan dari peralihan penjualan offline ke online tersebut, saya tertarik ingin meneliti dengan judul analisis perbandingan pendapatan antara penjualan online dan offline di toko UU Sasana Hijab. Kemudian yang kedua yaitu fokus penelitian. Yang pertama, perbandingan pendapatan penjualan online dan offline di toko UU Sasana Hijab. Yang kedua, penerapan penjualan yang dilakukan toko UU Sasana Hijab dalam menjual produk dengan sistem online dan offline. Yang ketiga, kesesuaian penjualan yang dilakukan toko UU Sasana Hijab dengan penjualan syariah. Selanjutnya, rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah dan tujuan dalam penelitian ini meliputi yang pertama yaitu bagaimana perbandingan pendapatan penjualan online dan offline di toko UU Sasana Hijab. Yang kedua, bagaimana penerapan penjualan yang dilakukan toko UU Sasana Hijab dalam menjual produk dengan sistem online dan offline. Kemudian yang ketiga, apakah toko UU Sasana Hijab menerapkan strategi penjualan syariah? Kemudian kajian penelitian terdahulu.
Yang pertama yaitu dari Abadillah Harbah Samsudin, Siti Fahliyah, Beni Audi Jaya Gosari, Ari Syahruni Cangara, dan Andi Amri. Nah, persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti mengenai perbandingan pendapatan penjualan lewat online dan offline. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian ini ada pada objek penelitian. Objek penelitian sebelumnya menggunakan produk abon ikan, sedangkan objek peneliti menggunakan produk hijab. Kemudian yang kedua yaitu dari Imro'atul Hasanah dan Masfu Zainistika SEMM. Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang perbandingan penjualan lewat online dan offline. Sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada metode penelitian yang dilakukan. Selanjutnya bab 2 yaitu kajian teori. Yang pertama penjualan. Penjualan merupakan salah satu kegiatan pemasaran. Karena adanya penjual dapat menciptakan suatu proses terjadinya pertukaran barang dan tujuan penjualan perusahaan adalah meningkatkan volume penjualan untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Dengan adanya keuntungan yang diperoleh, maka perusahaan dapat menjalankan kegiatan usahanya sehingga perusahaan dapat berkembang sesuai dengan yang diharapkan. Selanjutnya yaitu yang kedua penjualan online. Penjualan online merupakan strategi penjualan yang bertujuan untuk mencari calon pembeli atau pelanggan sampai memberikan bentuk perhatian pada konsumen dengan memanfaatkan jaringan internet yang didukung oleh alat elektronik sebagai penghubung dengan jaringan internet. Selanjutnya yang ketiga yaitu penjualan offline. Penjualan offline merupakan keadaan di mana seorang penjual menjual produknya atau menawarkannya secara langsung kepada konsumen. Yang keempat yaitu perbandingan penjualan online dan offline. Ada beberapa perbedaan atau perbandingan penjualan online dan offline, yaitu dari segi strategi pemasaran. Kemudian pengenalan brand. Kemudian jangkauan penjualan. Yang terakhir yaitu customer experience. Kemudian kajian teori yang kelima yaitu pendapatan. Pendapatan merupakan nyawa dalam perusahaan yang dasarnya menaikkan laba dan arus dari proses produksi barang dan jasa dalam periode tertentu. Kemudian yang keenam yaitu pendapatan. Dalam pandangan Islam, upaya orang yang melakukan suatu pekerjaan dengan halal dan dibenarkan secara agama mendapatkan pendapatan bagi individu itu sendiri. Nah, pendapatan adalah penghasilan yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang biasa dan dikenal dengan sebutan berbeda seperti penjualan, imbalan, dan lain-lain. Islam memberikan solusi yang sangat baik terhadap masalah upah dan menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak, yaitu kelas bekerja dan para majikan, tanpa melanggar hak hukum majikan. Islam menyamakan orang-orang yang mencari rezeki Allah dari bumi dan langit dengan cara yang halal, dan berjihad atau berusaha keras yang kemudian dimanfaatkan di jalan Allah. Maka Allah SWT menyamakan mereka dengan mujahidin. Selanjutnya yaitu bab 3 metode penelitian. Yang pertama yaitu pendekatan dan jenis pendekatan. Penelitian ini adalah penelitian lapangan atau field research, yaitu penelitian yang data informasinya diperoleh secara langsung di lapangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Yang kedua yaitu kehadiran peneliti. Kehadiran peneliti di lapangan untuk penelitian kualitatif sangat diperlukan. Peran seorang peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai pengamat yang berpartisipasi dalam pengamatan penuh. Yang ketiga yaitu data dan sumber data. Penelitian poin yang ketiga ini dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian. Data primer tersebut diperoleh dari pemilik toko Uus Hasanah Hijab. Subjek dari pemilik toko yaitu peneliti mencari data yang berkaitan dengan perbandingan penjualan lewat online dan offline dari toko yang dijalani. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan. Selanjutnya poin yang keempat yakni teknik pengumpulan data. Yang pertama yaitu wawancara, yang kedua observasi, yang ketiga dokumentasi. Yang pertama wawancara. Nah, wawancara di sini dilakukan secara langsung dengan pemilik toko Uus Hasanah Hijab yaitu Mbak Suwatun Hasanah. Yang kedua observasi. Observasi di sini dilakukan secara langsung di toko Uus Hasanah Hijab yaitu di Desa Tanjung, Kecamatan Paiton. Dan begitu pula dokumentasinya dilakukan secara langsung di toko Uus Hasanah Hijab tersebut. Yang kelima adalah teknik analisis data. Teknik analisis data ini dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama reduksi data, yang kedua display data atau penyajian data, yang ketiga penarikan kesimpulan. Kemudian yang keenam yaitu keabsahan data. Keabsahan data dibagi menjadi tiga. Yang pertama kepercayaan, yang kedua kebergantungan atau dependability, yang ketiga kepastian. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.